Kepada Bapak Adi silakan. Motornya macam mana? Biar gini aja. Ini sih. Kencang. Terlalu kencang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berkali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kamu Saya baru TikTok teknisi kamera. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oleh Ibu Gusmina Dewi SPD. Kepada Ibu Tini silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Pulau Burung yang saya serta Bapak Ibu semua yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan berkahnya kita semua dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat untuk saya melakukan aksi nyata modul 1.4 yaitu disiplin positif. Jadi Bapak Ibu, di dalam pendidikan guru penggerak itu kami harus mempelajari kurang lebih 10 modul ya Pak, 10 modul. Jadi pada tahap ini saya bersama teman-teman kami calon guru penggerak sudah sampai ke modul 4, yaitu modul tentang disiplin positif. Karena percuma Bapak Ibu kalau
Beda. Ya. Belum ada. Lanjut ke budaya positif. Berarti dia belum satu. Berbicara tentang positif itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Selama ini kita mengartikan kata disiplin seperti itu. Namun, tujuan guru adalah menciptakan murid yang memiliki rasa disiplin sehingga mereka berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebaikan dalam dirinya. Maka tujuan kita adalah Nah, kebutuhan dasar manusia itu, kita ini sebagai manusia, baik murid kita, baik kita sebagai guru, itu kita pertama adalah kita bertahan hidup. Kita perlu makan, kita perlu minum, kita perlu tempat tinggal. Kemudian ada yang namanya kita butuh kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kita dalam pergaulan ini kita perlu yang namanya diterima. Begitu juga dengan murid kita. Murid kita itu perlu diterima oleh teman-temannya dan diterima oleh guru-gurunya. Berarti kita tidak membedakan murid satu dengan murid yang lain. Kemudian penguasaan. Sebagai manusia itu memerlukan yang namanya bebas, kebebasan. Kemudian yang terakhir perlu yang namanya kesenangan. Kalau bahasa lainnya itu kita perlu yang namanya healing lah, kita perlu yang namanya refreshing lah. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Saya bahas ini pertama karena nanti ada hubungannya dengan yang terakhir. Lanjut. Nah, motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu, di mana orang melakukan sesuatu itu ada tiga. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Makanya kita seorang manusia melakukan sesuatu itu karena supaya kita itu tidak dihukum, supaya kita itu tetap berada di tempat yang aman. Yang kedua, yang ketiga, kita menghargai nilai-nilai kebaikan diri sendiri. Jadi motivasi orang itu yang pertama adalah dia supaya tidak menghindari ketidaknyamanan, dan yang terakhir menghindari nilai-nilai kebaikan diri sendiri. Nah, jadi dalam kita menghukum, dalam kita melakukan disiplin positif itu, yang biasanya kita melakukan hukuman. Misal, kita belum jam waktunya istirahat, belum waktunya jam pulang, tapi anak kita sudah ada yang pulang. Gitu. Makanya biasanya kita melakukan yang namanya hukuman. Tapi ternyata kita melakukan hukuman itu memiliki dampak negatif. Dampaknya adalah murid kita menjadi rendah diri. Dia jadi malu sama teman-temannya. Kita hukum anak murid kita bersihkan WC. Kemudian murid kita jadi takut sama kita. Kemudian dia tidak nyaman, dia menyakitkan, ada rasa terkotek hatinya karena kita hukum. Gitu. Apakah akan berdampak baik? Ada mungkin berapa persen? Dia jadinya tidak melakukan itu lagi. Nah, yang kedua, kita melakukan penghargaan. Ini yang biasanya saya lakukan. Sedikit-sedikit anak ini saya bisa kasih hadiah misalnya. Ternyata itu tidak efektif. Kenapa? Karena bisa merusak hubungan. Misal antara murid, ada anak yang menjawab, saya kasihlah hadiah. Yang lain jadi merasa iri. Ternyata tidak efektif seperti itu. Apalagi dalam pikiran seorang guru, saya kasih hadiah biar lain termotivasi. Lah bagaimana yang memang mereka betul-betul tidak bisa melakukan? Bahkan lama-lama mereka bukannya dari tambah maju, tapi tambah meninggal, tambah ciut dia dibanding kita. Jadi mereka merasa diri. Kemudian mematikan kreativitas. Kalau saya misalnya kasih hadiah, oh saya harus bikin, saya lebih dari kawan saya aja, saya udah dapat hadiah gitu. Jadi kreativitasnya itu termatikan gitu dari yang lainnya. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Makanya sekarang kita tidak ada lagi yang namanya ranking kan Bapak Ibu, cuma 1/3. Kenapa? Karena bisa membuat yang lain patah semangat. Nah, kemudian lanjut. Nah, sekarang
Tujuannya apa kita mengambil murid secara personal? Biar tidak tertekan, biar dia tidak malu dari teman-temannya. Kemudian yang kedua, kita menanyakan sama mereka dia, tahu hari ini kenapa dipanggil? Ya tahu Bu, karena tidak sekolah. Kita tanyakan sama dia, kenapa kamu tidak sekolah? Ya Bu, saya tadi pergi pesta tetangga, saya tidak enak Bu, saya tidak pergi karena tetangga dekat betul. Oh, Ibu juga kalau tetangga segan, kita dulu merasa dekat. Ibu juga kalau tidak pergi tetangga segan, kalau tidak pergi, apalagi tetangga dekat betul ya, kita tidak enak tidak membantunya. Iya Bu, ini oh, nah barulah kita tanya, oh kalau begitu, kamu melakukan itu apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Apakah kamu enak melakukannya? Misalnya seperti itu. Kemudian terakhir kita tanya, bagaimana harusnya kamu? Apa solusi atas kesalahanmu? Sudah, dengan begitu maka terbentuklah yang namanya karakter kepada murid. Nah, dari perbedaan tadi, yang pertama ketika kita melakukan hukuman, misal guru menghukum siswa untuk mengangkat bendera selama 15 menit. Misalnya tidak melakukan PR, kita hukumlah anak kita keluar. Apa dampaknya di dalam kelasnya? Dia pertama tidak dapat ilmu, tidak dapat yang kita pelajari. Kemudian dia malu sama kawan-kawannya. Kemudian dia merasa sia-sia sekolah. Nah, apa dampaknya? Guru emosi dan murid merasa takut. Kemudian kalau kita melakukan konsekuensi, bisa guru memberikan konsekuensi berupa tugas tambahan yang dapat dikerjakan saat istirahat. Bisa murid kita tidak melakukan pekerjaan rumah, maka kita konsekuensinya kamu harus mengerjakan pada jam istirahat. Apa dampaknya? Guru menjadi tegas, siswa paham dengan peraturan bahwa kita harus mengerjakan tugas PR. Yang ketiga, namanya restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Tanya dulu, kenapa tidak kerjakan PR? Iya Bu, karena tadi saya bantu bapak saya ngopek Bu. Nah, baru kita, oh ternyata kita tahu alasan anaknya Bu. Kita tanya, kalau kamu merasa salah tidak dengan tindakan kamu? Nah, kita tanya dia, saya salah Bu. Kalau kamu merasa salah, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaikinya? Iya, kita memberikan solusi tanpa mematikan karakter anak, kita tanpa mempermalukan anaknya. Makanya guru terbuka dan siswa menghargai dirinya dan orang lain. Nah, jadi kita ini sebagai guru ada 5 posisi kita. Apakah kita sebagai penghukum? Apakah kita sebagai selalu membuat merasa bersalah? Apakah kita sebagai teman dari murid kita? Dan apakah kita sebagai pemantau? Dan yang terakhir, apakah kita sebagai manajer? Kalau menurut Pak Darman, saya ini bagian mana? Termasuk apa? Kalau teman? Menghukum tidak pernah. Tidak bisa ya. Ini bagian penghukum ini Bu. Ini bagian penghukum. Bagian penghukum. Jujur aja. Tanyakan contohnya Bapak Ibu. Kalau seperti penghukum, patuhi aturan yang telah Ibu buat dan silakan kamu berdiri di lapangan bendera. Itu satu. Dia akan mati lah karakternya. Jangan malu sama teman-temannya. Kalau kemudian sebagai pembuat merasa bersalah, kita itu buat aduh udah berapa kali Ibu bilang capek Ibu nih, kecewa Ibu sama kamu nih. Misalnya kayak gini, tugas tak pernah dibikin mau jadi apa, nanti udah capek-capek Ibu di sini. Ibu di sini tak kerja pun tak digaji. Biasanya selalu kayak gitu bilangnya. Nah, membuat kita ini merasa kecewa dan anak ini merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, kita biasanya jadi ayo
keyakinan sekolah dibuat oleh sekolah. Misal, sama-sama bagaimana guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan kesepakatan antara guru dan murid. Jadi kita sama-sama menemukan sama murid kira-kira perilaku apa yang baik ya. Yang pertama misal kita tidak boleh datang terlambat. Yang kedua misalnya kita harus bertanggung jawab dengan diri sendiri, sepertinya mengerjakan tugas, kita harus bersih dan lain sebagainya. Kemudian keyakinan kelas berupaya pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi ini kan ada daftar tiket, daftar pelajaran dan daftar struktur kelas. Lebih baiknya lagi kalau semester depan kita tambahkan dengan yang namanya keyakinan kelas. Ditempelkan. Jadi itu kesepakatan kelas yang apabila anak bodoh melanggarnya kita tanyakan lagi kepada mereka keyakinan kelasnya apa. Nah itu akan memperkuat karakter dirinya. Kemudian tadi saya ada bahas tentang segitiga restitusi. Jadi dalam menyelesaikan masalah itu ada 3. Yang pertama, kita menstabilkan identitas. Seperti murid kita, saya tadi pergi sekolah, tidak sekolah karena pergi pengantin. Kita tanya dulu, oh pergi pengantin ya? Ibu juga loh, kalau tidak pergi pengantin ibu sudah, apalagi ibu sudah beli baju baru, misalnya gitu. Tapi kamu pergi sekolah, kamu lebih baik mana? Pergi sekolah atau pergi pengantin? Nah, kita tanya lagi, kalau kamu pergi pengantin, apakah kamu tanggung jawab? Ibu, saya tidak tanggung jawab. Nah, bagaimana cara kamu menyelesaikannya? Saya tidak tugas dari ibu, menunggu dulu yang lain. Ini baik. Nah, ini tadi. Ini saya ada berdrama dan membuat video dengan murid kita. Ini sadarkan identitas. Tadi yang saya dapat. Nah, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses, bagian dari pembelajaran yang nantinya akan bergeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Misal anak kita memukul temannya, oh ternyata anak kita bersalah karena itu bagian dari proses, dia belum tahu kalau itu salah. Jadi kita kenapa kamu marah-marah tadi di kelas? Ya bu, saya marah-marah karena kamu saya mengejek. Baru kita validasikan kesalahannya dulu. Oh ya, menstabilkan identitas dulu. Yang tadi menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan bergeser dari identitas sukses. Misal murid kita memukul temannya, katanya kenapa tadi memukul? Ya bu, dia mukul karena mengejek. Oh iya, ibu juga kalau dia jadi itu marah, ibu emosi. Nah ini adalah bagian dari menstabilkan identitas. Kita membuat anak kita yang gagal itu akan bergeser ke arah sukses. Kemudian barulah kita validasi. Kalau kamu mukul kawan kamu tadi, kamu ada merasa berdampak apa sama kamu? Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan mengenali dan mengakui kebutuhan murid dan anak. Terakhir, barulah kita menanyakan keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, ini contoh bagaimana penerapan segitiga restitusi. Tidak mau ya? Adanya mana sih? Oh, kamu speakernya? Yang mana tadi speaker? Tutupnya matikan. Oh, mulutnya.
di laptop tapi yang di laptopnya tapi Suaranya udah jelas belum Pak Ibu? Telingannya mikrofon mau tarik. Penerapan segitiga restitusi. Apa segitiga restitusi? Nah, segitiga restitusi adalah suatu proses yang diinginkan oleh buku atau agar menghasilkan kredit yang diberikan kepada segitiga restitusi memiliki tiga bagian. Yang pertama, menstatuskan identitas. Bagaimana cara menghasilkan bangsawan dengan menggunakan segitiga restitusi. Kasus pertama, kali ini saya akan memainkan dengan murid saya bernama Pak. Hari Sabtu, Pak tidak hadir ke sekolah karena menghadiri lesson pernikahan pertama. Dia juga tidak mengirimkan surat ataupun memberikan keterangan tentang hal ini. Pada sini, kami dipanggil oleh gurunya untuk memberikan keterangan. Yang kali ini juga sadar kalau dari kamu tidak hadir ke pernikahan Anda, pasti juga sebenarnya membutuhkan pertolongan. Tapi tadi cuma kita lagi di dalam kamu tidak hadir ke sekolah demi menghadiri pesta pernikahan Anda, apakah sesuai yang dari waktu yang Dengan Farid sekarang, apakah kamu meyakini bahwa kamu sudah hadir ke sekolah itu belajar ada dengan alasan seperti dasar pernikahan Anda adalah salah satu tunjuk bahwa kamu tidak meyakini bahwa kamu mampu memiliki muslim. yang saya
Kasus kedua bersama murid saya Ulia. Ibu Ina, seorang wanita mengalami sedang marah kepada Dewi karena Dewi sudah mengganggunya dengan menyampaikan kata-kata lucu pada dirinya. Sehingga Ulu malu teman-temannya juga akhirnya Ulu melakukan kesalahannya dengan berteriak marah dan meminta kepada Dewi. Siapa ini? Kamu pada berteriak ya? Apa? Saya kesal dengan Dewi. Lah, ada apa dengan Dewi? Memangnya Dewi juga besar apa dengan kamu? Dewi juga belajar bahwa mereka menjaga dan menjaga apa sehingga menemukan orang. Wah, ibu juga kalau begitu sebenarnya Dewi, kamu pasti kesal ya? Karena sudah dibilang menderita oleh orang. Nah, tapi setelah itu apa yang kamu lakukan pada Dewi Rudia? Ya, saya oh begitu, kamu melakukan itu pasti karena ada alasannya ya? Iya bu, karena saya ingin saudara kerjaan saya kalau dari bilang ya aku pergi mempertahankan harga diri itu adalah sesuatu yang sangat penting. Untungnya tadi kamu tidak terlalu emosi ya dan memulai Dewi. Untungnya kamu cuma marah-marah sendiri di sekolah. Iya bu, itu saya masih bersabar dan mendengar saya padahal saya sudah benar sekali. Ya itu pasti, tapi mungkin kamu tetap bersabar ya dan tidak terlalu emosi. Tapi lebih, coba kita lihat lagi. Tindakan kamu kemarin orang dan berusaha dengan kamu apakah sesuai dengan yang dilakukan? Tidak bu, saya terlalu marah-marah. Saya sebenarnya mengenai orang lain, tapi karena emosi saya dari manusia sedangkan apakah kamu meyakini bahwa menghargai orang lain itu adalah kamu? Yakin sekali ibu. Ya, itu setuju bahwa menghargai orang lain itu sangat penting. Kemudian saat kita marah-marah, saat kita emosi, apakah ada yang melakukan sesuai dengan itu? Atau bagaimana? Ya, saya berpikir sesuatu yang tidak menyenangkan. Bagus sekali. Sekarang, apakah kamu bersedia untuk berbagi pengalaman ini? Ya, baiklah kalau kamu berani menyelesaikan masalah ini, kira-kira kamu akan menjadikan apa? Pak Darman sampai pas apa ya Pak? Berikut adalah testimoni dari Rudiati kelas 9 SMP Negeri 3 Bogor. Baik Bapak Ibu, itulah demo
Kombel kita juga saya masukkan karena saya ketua Kombel, maka ini adalah bagian dari Kombel kita. Sama-sama kita belajar tentang bagaimana budaya positif. Boyu mau bertanya? Dari lima ibu yang biasanya kan yang kayak ibu Nabila belajar sebisa mungkin kan, mungkin destinasi itu. Marah kadang karena kayak gini tak sesuai namanya juga ya namanya alasan itu kayak mana ya motivasi kerja ditanya latihan kita bisa apa namanya bersikap sama kita tidak mengandalkan emosi. Baik, terima kasih pertanyaan Ibu Ayu. Kalau yang saya lihat dan yang saya pelajari bersama fasilitator saya, ada juga contoh-contoh video yang saya tonton bagaimana cara kita menyelesaikan muridnya dan tidak mengerjakan PR. Kita tanya dulu, kita mengikuti yang segitiga restitusi tadi. Yang pertama kita validasi dulu. Kamu kenapa tidak? Kamu kenapa tidak kerjakan juga? Kamu kenapa? Nah, tanya dulu dia kenapa. Oh, kalau tadi saya belajar tuh. Oh, kamu begadang karena nonton game-nya. Nah, kita validasi dulu juga suka nonton TikTok, nonton game, kita validasi dulu. Kemudian baru kita tanya terakhir kita tanya keyakinannya. Bapak Ibu, kamu seperti ini, apakah kamu melanggar keyakinan kelas kita? Makanya tadi ada yang namanya kita buat keyakinan kelas. Sama-sama. Oh, ternyata dia tidak tanggung jawab. Kamu coba lihat lagi di situ. Yang mana yang kamu tidak lakukan? Ya Bu, saya tidak tanggung jawab. Nah, kalau begitu, apa yang bisa kamu lakukan? Dari itu yang kamu lakukan. Tidak semena-mena kita, oh kamu tidak tahu jalan keluar. Kalau belum keluar, seperti yang pertama, satu, anak malu. Yang kedua, dia jalan-jalan sendiri, dia malu sama teman-temannya. Yang ketiga, dia tidak dapat ikut belajar. Sedangkan dia mamanya sekolah, bapaknya berjuang menemani yang olahraga, ternyata dia tidak dibolehkan belajar. Gitu. Beda tadi dengan namanya penghargaan. Kemudian yang terakhir, restitusi inilah yang paling tinggi. Terima kasih Bu Ayu. Bapak Ibu yang lain ada yang mau bertanya lagi? Pak Darman, ada bertanya tak? Baik Bapak Ibu, saya kira cukup. Bapak Ibu, ada bertanya? Saya kira cukup. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu semua. Selamat pagi. Pagi Ibu. Nah, hari ini Ibu kumpulkan kalian sebelum kita belajar. Nah, Ibu dan kalian sama dengan kita semua semau membentuk keyakinan kelas. Tahu apa itu keyakinan kelas? Tahu tidak? Tidak. Aturan. Nah, aturan dengan keyakinan. Kalau keyakinan itu datangnya dari diri sendiri. Kalau aturan itu biasanya diatur oleh orang lain, misalnya guru, diatur oleh kepala sekolah. Tapi kalau keyakinan sama-sama kita buat, sama-sama kita yakini. Coba apa peraturan sekolah yang kalian ketahui, yang selama ini kita jalankan? Peraturan sekolahnya apa? Nah, tidak satu. Finish is eraser. Kayak gini ya, sudah problemnya. Satu, dilarang membuang sampah. Ya. Kemudian lagi biasanya tidak boleh berkelahi. Kemudian apa lagi? Tidak boleh berkelahi atau membuli, merunduk temannya. Nah, sekarang kita ubah menjadi keyakinan. Kita ubah jadi kalimat positif yang sama-sama kita sadari. Nah, kalau ini dilarang membuang sampah, maka kita ganti dengan buanglah sampah. Iya, betul sekali. Buang
kepada kami. Kemudian tidak boleh berkelahi. Nah, jaga perilaku, betul. Jaga perilaku. Atau saling menghormati. Terakhir, wajib piket. Berarti apa? Kita sama-sama betul menjaga kebersihan. Jadi kita sudah meyakini bahwa keyakinan kita ini sama-sama dijalankan oleh ibu, dijalankan oleh kalian. Yang pertama, buang sampah pada tempatnya. Berarti tidak ada paksaan lagi. Berarti kalau dia sampah buang mana? Kalau jangan buang sampah berarti sampahnya tergantung ya. Jangan lupa. Kemudian wajib memakai kaos kaki sepatu. Berarti bunyinya juga wajib. Tapi kan kita tidak pakai sepatu ya. Kemudian berpakaian bersih dan rapi, termasuk rambutnya diikat oleh yang mengamus. Kemudian berperilaku saling menghormati dan jaga kebersihan. Nah, ini oke. Nah, kemudian ini kita cari lagi kata-kata yang baiknya untuk membentuk keyakinan kelas. Satu. Setelah ini sama-sama lah buang sampah pada tempatnya. Ini salah satu contoh dari bagian apa? Iya, berarti kita menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Berarti ini sudah ya. Kemudian berperilaku saling menghormati. Ada lagi mau tambahan? Ada. Tidak boleh main di kelas. Berarti apa kalau jadi peraturannya? Aktif. Ya kan?